Shalom seluruh jemaat Tuhan Nefrata Community Church dan seluruh penonton live streaming pagi hari ini. Selamat datang, selamat beribadah. Pagi ini kami juga mengundang untuk pengurus pleno untuk ikut beribadah di persiapan new normal ya. Puji Tuhan, untuk minggu depan kita sudah akan menjalani ibadah di gereja. Tapi tetap dalam protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah menganjurkan, menghimbau kepada seluruh warga negara Indonesia, rakyat Indonesia, bahwa ketika berada di dalam pertemuan, khususnya usia 65 tahun ke atas, diharapkan untuk tetap berada di rumah ketika mengikuti ibadah. Sekaligus kami juga menyampaikan bahwa kami sayang kepada Bapak Ibu senior kita, karena ini cukup berisiko untuk beliau-beliau ya. Juga kepada anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun. Adik-adik, anak-anak semuanya ikuti ibadah, tetap beribadah di rumah ya. Ada kakak-kakak yang akan menyiapkan ibadahmu untuk engkau mengikuti ibadah di rumah. Tetap terus mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kami gereja sudah menyiapkan segala sesuatu untuk kita bisa melakukan ibadah dengan sehat ya, dengan baik. Mari bersama-sama untuk kita bisa memperhatikan. Saudara-saudara yang hadir di gereja wajib memakai masker ya, dikenakan sejak dari rumah dan selama beribadah. Jadi selama beribadah saudara-saudara tetap masker tetap dipakai. Aduh Bu, susah kalau nyanyi dengan masker ya. Silahkan untuk bisa mengatur diri dan ayo belajar taat, tetap menyembah kepada Tuhan, hati kita tetap terus kepada Tuhan, tapi kita juga taat kepada pemerintah untuk kita tetap menggunakan masker dan kenakan masker dengan benar ya. Kemudian ketika saudara-saudara tadi masuk di pintu masuk, Anda ditermogan oleh petugas gunanya untuk mengecek suhu badan. Apakah Anda sedang dalam keadaan sakit atau sehat ya. Kalau 37 ke atas ya dalam kategori Bapak Ibu sedang menghadapi sakit ya. Silakan untuk bisa di depan juga kita siapkan tim kesehatan untuk bisa cek kesehatan. Kemudian dilanjutkan untuk cuci tangan, kami sudah siapkan wastafel yang ada di sekitar Bapak Ibu untuk bisa mencuci tangan dengan bersih. Tetap jaga jarak, jangan dalam kerumunan banyak orang. Lalu dilanjutkan untuk di pintu masuk, saudara akan menerima amplop persembahan, gunanya untuk Anda nanti akan memberikan kolekte lewat amplop yang sudah disiapkan ya. Kolekte tidak diedarkan, melainkan nanti sewaktu Bapak Ibu atau saudara pulang, silakan untuk bisa memasukkan di peti persembahan, kotak persembahan yang sudah disiapkan. Bapak Ibu bisa memperhatikan kotak-kotak yang sudah ada. Nah, ketika menyanyi doa Yabes itu akhir dari ibadah, Bapak Ibu dipersilahkan untuk pulang melalui pintu keluar yang sudah tersedia. Jadi alurnya begini, di sebelah kiri saya mimbar, Bapak Ibu akan keluar di pintu samping depan. Ya, di samping depan, kemudian Bapak Ibu yang di sebelah kanan saya, di kanan mimbar, silahkan Bapak Ibu bisa keluar di pintu samping kanan. Lalu sedikit memutar, kemudian bertemu di sini dan Bapak Ibu akan keluar melalui pintu samping gerbang depan ya, samping di sini. Kemudian di bawah balkon Anda bisa melalui pintu yang di tengah ya, samping
Silakan untuk di bawah balkon melewati pintu di samping. Kemudian di atas balkon yang sebelah kiri silakan untuk bisa turun tangga, kemudian bisa keluar dari pintu kiri. Kemudian yang di sebelah kanan bisa melalui tangga yang di sebelah kanan lalu menuju ke lobi. Bagaimana yang di lobi? Silakan Bapak Ibu keluar dari pintu yang kecil, kemudian bisa keluar di area halaman. Pintu masuk, pintu depan utama hanya untuk masuk jemaat ya. Jadi kita sudah atur supaya tidak ada kerumunan orang banyak ya. Kita menghindari seperti itu. Jaga diri kita, jaga diri juga orang lain. Ya, yuk mari kita akan melakukan dengan hati yang taat dan marilah kita menjadi gereja yang menjadi teladan ya bagi orang-orang yang melihat. Puji Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita siapkan ibadah kita dengan sungguh-sungguh. Baik engkau yang ada di gereja juga engkau yang ada di rumah-rumah. Di rumah pun kita percaya bahwa Yesus hadir. Yesus ada di tengah-tengah kita dan Yesus melihat kita. Oh, Yesus Tuhan. Saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan hatimu, siapkan rohmu, siapkan hidupmu untuk menyembah Tuhan. Cari Dia, harus dan memuliakan Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu. Setiap mulut kami memuji Tuhan, setiap hati kami menyembah Tuhan, setiap tubuh kami memuliakan Tuhan. Jesus, Engkau ditinggikan. Yesus, Engkau dibesarkan. Yesus, Engkau dimuliakan. Kuduskan dan sucikan kami semua yang melayani Tuhan. Engkau menjamah kami. Urapan-Mu ada pada kami Tuhan. Kuasa-Mu ada pada kami. Sehingga kami melayani dengan penuh sukacita dengan alam roh Tuhan. Terima kasih kami yang hadir, diberkati Tuhan. Kami nantikan pesan Tuhan, kami nantikan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kami, yang memerdekakan setiap kami. Setiap telinga akan dibuka untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya bangsa-bangsa dipulihkan, bangsa Indonesia dipulihkan, kami semua dipulihkan. Terima kasih, kami siap memulai ibadah pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari yang percaya bersorak katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Pagi hari ini sungguh kita bersyukur kita ada di rumah Tuhan untuk persiapan ibadah new normal. Yang bersuka cita pagi hari ini lambaikan tangan. Kalau kita ada saat ini karena Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Karena Dia sumber perlindungan kita. Amin. Karena Dia benteng hidup kita. Mari angkat suaramu dengan sungguh-sungguh. Muliakan Dia. Puji namanya. Berjalan bersamamu. Katakan takkan ku gentar. Takkan ku gentar. Amin. Tanganmu menopangku. Jalani kehidupan. Kau mengangkatku.
benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya, sungguh Engkaulah satu-satunya benteng hidup kami Tuhan. Mari sama-sama angkat suaramu, nyatakan imanmu. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Sama-sama penopang hidupku, maju keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, amin. Tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Lebih lagi serukan, penopang hidupku, maju keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami percaya bersama dengan Engkau kami bisa melewati semuanya Tuhan. Sebab di dalam Engkau ada kekuatan baru. Sebab di dalam Engkau ada kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Mari angkat suaramu. Penopang hidupmu, angkat suaramu, nyatakan di hadapan Tuhan bahwa Dialah satu-satunya kekuatan dalam hidupmu. Yes, lebih lagi, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau ada kekuatanku. Amin. Maju keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, maju keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Sorak-sorai bagi Dia. Allah benteng hidup kita, Allah yang hidup. Haleluya. 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 Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik Tuhan. Tidak ada kata lain selain kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Tidak ada kata lain selain kami memuji Engkau Tuhan. Karena Engkau satu-satunya Tuhan kami yang baik. Yesus yang hidup, Yesus yang berkuasa. Raja di atas segala raja. Pagi hari ini kami datang Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan, nama-Mu yang terindah, indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Mari puji Dia bersama-sama. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan, muliakan namanya. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Angkat tanganmu, angkat hatimu. Nama-Mu yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Lagi katakan, Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Dengan hati yang bersyukur katakan, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan. Angkat hatimu, angkat suara memuji Dia. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup setia. Semua kemuliaan, keagungan tertuju padamu, Tuhan dan
kami tak berdaya, tangan-Mu mengulurkan untuk setiap kami Tuhan. Kau memberikan keregaan untuk setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, kami menyembah Kau Yesus, sumber pertolongan. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Mari imani. Kau telah memikat hatiku. Kau yang lesu berbeban berat, percaya Tuhan berikan jalan keluar. Percaya Kau sanggup menghadapi setiap masalah. Amin. Tuhan bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat ku tak berdaya, saat ku tak sanggup, kami percaya Kau-Mu bekerja untuk setiap kami Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu ajaib, pertolongan-Mu ajaib. Haleluya. Semua dapat sungguh ajaib. Haleluya. Kemanakah kami mencari pertolongan? Manusia terbatas, kekuatan kami apalagi. Tetapi saat kami mengarahkan mata kami kepada Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Kau selalu memperhatikan anak-anak-Mu, dan Kau yang selalu akan menuntun kami di jalan kemenangan-Mu. Pagi ini bawa kami untuk percaya bahwa selalu ada pertolongan tepat pada waktunya. Sekalipun buat manusia tampaknya terlambat, tapi Tuhan selalu tahu waktu yang terbaik untuk turun tangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan memuji menyembah-Mu pagi ini. Berkati semua yang sudah melayani, berkati kami semua jemaat-Mu. Sekarang kami berikan hati kami, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami untuk mendengar kebenaran-Mu. Masuklah dalam hidup kami, ajar kami supaya kami hidup benar dan melakukan yang Kau mau. Karena hari-hari ini kami percaya Engkau akan bangkitkan jemaat-Mu di Efrata, Immanuel Community, dan semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah hari ini. Di dalam nama Yesus yang siap mendengar firman, semua berkata amin. Kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih tim pelayan Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, puji Tuhan. Saya ucapkan shalom juga buat Bapak Ibu yang ada di rumah.
Ya, hari ini kita sedang mempersiapkan untuk ibadah new normal. Jadi kami mengundang para pemimpin Komsel juga pengurus pleno untuk hadir hari ini untuk kita mempersiapkan. Besok minggu kita akan mengundang semua jemaat hadir dalam 4 ibadah kita. Ya, siapkan diri Anda, tanggal 23 Agustus kita akan mulai ibadah new normal kembali. Puji Tuhan. Hari ini saya akan lanjutkan share dengan Anda tentang The Giant Killer, ya. Tentang mengalahkan raksasa. Kenapa saudara? Karena bisa mulai dari awal. Raksasa akan selalu ada dalam hidup kita dan kita harus menghadapinya. Ini adalah kisah bagaimana Daud mengalahkan Goliat yang sangat terkenal. Dan raksasa itu digambarkan di Alkitab sangat jelas sekali. Namanya Goliat, artinya pembuangan, artinya tukang tenung. Dari namanya saja sudah mengandung kutukan dan mengandung kengerian yang luar biasa. Dia juga adalah prajurit sejak dari mudanya. Yang Alkitab katakan seorang pendekar. Bukan sekedar orang yang baru belajar perang. Ini pendekar saudara. Ini ahli perang. Ini sejak muda sudah menjadi prajurit. Dan tingginya 6 hasta sejengkal, kira-kira 3,2 meter. Jadi kira-kira 2 kali lipatnya tinggi saya saudara. Ya, ini orang yang sangat tinggi. Jadi kalau Daud masih remaja, anggap setinggi saya, ini akan menghadapi yang 2 kali lipatnya. Wow, sangat hebat dan dia pendekar. Dia punya ketopong tembaga menjaga kepalanya, ada baju sirah menjaga badannya, 5.000 sikal, 57 kilo tembaga, punya gagang tombak seperti pesa tukang tenun, artinya tebal gede saudara tombaknya itu. Matanya saja, mata tombaknya itu 7 kilogram. Masih punya pembawa perisai yang jalan di depannya, ya. Ada juga dia pelindung kaki, ya, pelindung kakinya. Masih tambah lagi tidak ditulis di sini, tapi dia punya pedang karena nantinya Goliat dipenggal kepalanya oleh Daud dengan pedangnya sendiri. Jadi ini tidak mungkin dikalahkan rasanya saudara, ya. Tetapi kita tahu kisahnya. Akhirnya Daud mengalahkan Goliat. Nah, Goliat raksasa ini bicara tentang intimidasi. Hal yang menakutkan, ketidakberdayaan kita, kegagalan, masalah yang berlarut-larut, ikatan kebiasaan buruk yang 40 hari lamanya Goliat ini terus menantang orang Israel. Ayo kirim 1 orang, duel 1 lawan 1. Kalau aku kalah, bangsa kami akan jadi hambamu. Kalau orang yang kau kirim kalah, maka kalian menjadi budak kami. Wah, ini bukan cuma sekedar melawan raksasa hebat, tapi tanggung jawabnya menjadi memikul beban perbudakan seluruh bangsa. Wow, ini sangat mengintimidasi saudara, ya. Minggu lalu saya mengajarkan facing the giant. Hadapi, karena raksasa akan selalu ada mengintimidasi hidupmu, baik itu raksasa keuangan, raksasa krisis, raksasa kesehatan, raksasa dalam rumah tanggamu, apapun saudara. Pokoknya yang membuat Anda terintimidasi, saudara harus hadapi itu. Ya, raksasa selalu punya kelemahan, walaupun kelihatannya tinggi besar, ada titik lemahnya, ya, dan bisa dikalahkan. Dan ada reward bagi yang mengalahkan raksasa itu. Dan Daud diurapi, saudara juga diurapi. Jadi saudara, langkah pertama, bagaimana untuk kita menjadi the giant killer? Bagaimana kita bisa mengalahkan raksasa dalam hidup kita? Yang pertama adalah facing, hadapi, menghadapinya. Engkau tidak akan pernah menang kalau engkau lari. Engkau tidak akan pernah menang kalau engkau sembunyi. Engkau harus menghadapi raksasa itu. Tidak boleh cari jalan pintas, tidak boleh mutung, tidak boleh berlari sembunyi. Kenapa? Karena segala masalah diizinkan Tuhan untuk kita selesaikan. Tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan manusia. Tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatanmu. Bapa yang baik menjaga, mengontrol. Dan kalau raksasa diizinkan tampil di depanmu,
itu artinya Anda dipercaya Tuhan untuk menyelesaikannya. Amin saudara. Amin. Katakan dengan saya, facing the giant. 1, 2, 3. Facing the giant. Hadapi. Ya, welcome. Kalau raksasa datang, artinya ini kesempatan untuk mengalahkannya. Ya, ini kesempatan. Lihat, Daud ketika mengalahkan Goliat, justru itu kesempatan dia naik menggenapi janji Tuhan, menjadi raja. Melalui Goliat dia bisa masuk istana raja. Melalui mengalahkan Goliat dia bisa menjadi menantu raja. Mengalahkan Goliat membuat dia dengan mudahnya menjadi jenderal di Israel sana. Mengalahkan Goliat membuat dia mudah dapat jalan akhirnya nanti menjadi raja. Mengapa? Semua ingat Daud adalah the giant killer. Saudara, mari kita berani hadapi masalah apapun. Kita tidak cari masalah, tapi kalau masalah di depan mata, Anda harus tegar, kuat dan menghadapinya. Haleluya. Bagaimana untuk mengalahkan raksasa? Yang pertama, facing, hadapi. Nah, yang kedua yang saya sharekan hari ini adalah focusing, ya, berfokus. Fokus. Coba semua katakan fokus. Ya, Anda harus memilih fokus. Kenapa? Orang Israel, Saul dan orang Israel ketakutan ketika Goliat mulai datang. Mengapa? Karena fokus mereka adalah kepada raksasanya. Mereka bisa menggambarkan, mereka mempelajari raksasanya dan ketakutan dengan itu. Tingginya 3,2 meter, badannya semuanya terlindungi, kepala, baju sirah, sampai kaki, sampai ada pembawa perisai, punya pedang, punya tombak lembing dan hebat sekali. Mereka sangat paham tentang raksasanya. Tapi mereka lupa bahwa mereka punya Tuhan yang besar. Mereka punya Tuhan yang dahsyat. Jadi saudara, fokus Anda apa? Akan membuat Anda berani atau takut menghadapi masalahmu. Raksasanya memang ada. Raksasanya memang kelihatannya luar biasa. Karena itu saudara, alihkan fokusmu. Yang pertama, fokus pada Tuhan. Ya, focus on the Lord. Fokus pada Tuhan. Tadi sesi pertama jam 6:30 saya share tentang itu. Anda yang belum lihat silakan lihat nanti rekamnya di YouTube. Bagaimana Daud bisa fokus pada Tuhan. Tapi hari ini saya akan mau share bagian kedua. Yaitu focus on the testimony. Nanti ada yang ketiga, focus on the reward. Ya, perhatikan kesaksian hidup Anda. Kesaksian. Mari kita melihatnya dalam 1 Samuel 17:32. Saya akan baca dengan cepat. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Daud ketika diutus bapaknya melihat kakak-kakaknya Daud itu sudah ada di pertempuran karena mereka prajuritnya Saul, prajurit yang gagah perkasa. Lalu Daud diminta bapaknya Isai untuk mengunjungi, membawakan makanan pada mereka. Nah, tapi ketika di situ Daud melihat Goliat itu menantang dan orang Israel ketakutan. Ya, lalu akhirnya Daud berani dan dia dihadapkan pada Saul. Dan Daud berkata, jangan takut, jangan tawar hati. Ini anak remaja saudara, kemungkinan masih umur 16-17 tahun. Tapi dia berkata, hambamu akan melawan raksasa ini. Wow, kok berani? Ya, dia the giant killer saudara. Ya, ayat 33. Saul menasihati dia, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ada suara negatif yang disampaikan Saul, tapi ini logis, ini masuk akal. Dihitung-hitung betul, kalau dilihat dengan cermat ini sangat tepat, masuk akal. Tapi masalahnya adalah kalau mengikuti nasihat Saul, Goliat tidak pernah terkalahkan. Ya, kenapa? Suara-suara akan selalu ada di sekitar Anda. Suara-suara yang baik ataupun yang negatif, yang mendorong Anda atau yang mencegah Anda, yang membuat Anda maju atau membuat Anda terhambat, akan selalu ada. Dan kali ini rajanya sendiri, Raja Saul sendiri, dia menghalangi Daud
mungkin demi kebaikan Daud. Daud, kamu masih muda, kamu masih remaja, masih 16 tahun. Tapi ini sejak masa mudanya sudah jadi prajurit, tingginya 3,2 meter loh. Kamu pasti akan kalah, tidak mungkin kamu bisa menghadapinya. Ya, saudara, suara negatif, kesaksian tapi kesaksian negatif. Ya, ada testimoni, ada contoh, tapi contoh negatif Anda akan dengar dalam hidup Anda. Mungkin Anda sedang menghadapi masalah krisis ekonomi dan Anda rasanya tidak mungkin menghadapinya. Lalu Anda cerita dengan orang lain dan Anda akan dengar orang berkata, betul, ini baru krisis, tidak mungkin, wes cuma buat hidup saja, bertahan saja sudah lumayan. Oke, ya hadapi, dilewati saja. Ini memang gini sudah, ya, wah kamu tidak akan sembuh. Hei, orang yang sakit begini pada mati loh. Orang yang kena kanker, kamu akan mati loh. Kamu sakit jantung, wah selama-lamanya kamu akan susah. Kamu ini, wah kamu bisa kena corona. Saudara, suara-suara negatif akan ada. Daud mengalaminya. Mungkin Anda dalam problem suami istri, bertengkar hebat. Lalu Anda cerita kepada sahabat Anda, kepada teman Anda, dan dia berkata, wis ngono biasa. Memang istrimu itu kayak wanita biasa. Semuanya begitu, semuanya matre, semuanya nggak peduli, nggak hormat sama suami. Ini, wah, dan cerita negatif mulai masuk. Saudara, mungkin Anda cerita kepada hopingmu tentang suamimu. Dan hopingmu berkata, wis gitu, udah. Lawan. Ya, emang suami dia kebangetan. Kamu juga begini, kamu kan juga kerja, kamu kan hebat, kamu kan ini. Suami itu bisa apa? Wah saudara, yang negatif mulai muncul. Be careful, hati-hati. Mengapa? Nasihat, suara belum tentu benar. Ya, nanti saya akan tunjukkan. Tapi ini saudara, Daud mengalaminya. Tapi bersyukur, Daud tidak memilih membawa nasihat negatif itu. Kenapa? Karena fokusnya kepada testimoni yang positif. Fokusnya kepada kesaksian hidup yang benar. Ya, ada suara, kamu tidak mungkin. Goliatnya gede, raksasanya hebat, tidak mungkin. Ya, tapi lihat ayat 34. Daud fokus kepada testimoni, kepada kesaksian. Ya, tentu yang pertama adalah Anda harus kesaksian Alkitab. Kita hari sedang mendengar kesaksian Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab. Tapi yang kedua, Anda harus fokus kepada kesaksian hidup Anda, pengalaman Anda bersama Tuhan. Dan ini yang dibuat Daud. Sebagai anak Isai, Anda baca di atas ini nanti dia adalah orang Efrata. Karena dia menggembalakan di Bethlehem, tanah Efrata. Yang nanti sampai Yesus akan lahir di sana. Dan sebagai anak orang Israel, mereka terbiasa mendengar tentang kesaksian-kesaksian Tuhan menolong. Setiap tahun mereka diingatkan tentang Paskah. Bagaimana orang Israel sudah diperbudak ratusan tahun di Mesir. Tapi dengan tangan Tuhan yang hebat, mereka bisa keluar dari perbudakan itu. Memasuki padang gurun. Dan ada 12 pengintai yang menghadapi pengintaian di tanah Kanaan. Lihat raksasa, 10 ketakutan, 2 baik. Tapi yang 10 ini mempengaruhi seluruh bangsanya. Lihat saudara, testimoni mayoritas belum tentu benar, belum tentu baik, belum tentu positif. 10 orang berkata, banyak raksasa di tanah Kanaan. Kita kayak belalang, kita akan kalah. Lalu akhirnya semua orang Israel, mereka jadi ketakutan, gentar hati. Iya, kita pasti kalah. Hanya 2 orang pengintai itu, Yosua dan Kaleb berkata, memang ada raksasa, tapi Tuhan yang bersama kita lebih besar. Kita bisa kalahkan. 2 positif, 10 negatif. Menang mana? Matematika. Minus saudara. Karena yang minusnya 10. Plusnya cuma 2. Tapi saudara, you must choose. Kau harus memilih. Testimoni mana yang akan Anda dengar? Kesaksian apa yang akan kau masukkan dalam hati? Ketika orang Israel lebih memilih 10 yang negatif itu. Hasilnya 40 tahun
berputar-putar. Padahal Tuhannya ada, tiang awan, tiang api ada, roti mana diturunkan, burung puyuh diberikan, semua ditolong Tuhan. Sudah dapat mujizat, keluar dari Mesir dengan 10 tulah yang hebat, dibelah Laut Merah. Tetapi mereka berputar-putar 40 tahun. Kenapa? Karena memilih testimoni yang salah, memilih kesaksian yang salah. Dan Daud belajar dari itu. Karena itu cari testimoni Alkitab yang benar, ya. Lalu yang kedua, lihat pengalaman dengan Tuhan. Ini yang saya tunjukkan ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, ingat Saul tadi udah ngomong testimoni yang jelek, nggak bisa, nggak mungkin. Tapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Oh, singa beruang saudara, tidak main-main saudara. Ya, dan ayat 35. Maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Dari mulut singa, dari mulut beruang. Anda berani lepaskan makanan dari mulut singa? Jangankan mulut singa, kucing Anda baru makan bandeng, Anda rebut bandengnya, cakar saudara. Wah, ngamuk dia. Ya, apalagi tulang di mulut anjing Anda rebut. Wah, bisa ngamuk dia. Ini anjing liar lagi. Ini singa saudara, sudah nerekam domba. Mungkin Daud bisa lepaskan saja, tapi no. Daud berkata, kalau ada, aku hadapi, aku ngejar. Dia bukan lari dari singa, mengejar singa. Dia bukan lari dari beruang. Hei, ada beruang takut enggak, malah dia kejar. Hei, dombaku kok gigit. Wah, dia kejar saudara. Apa? Menghajarnya. Entah pakai apa, mungkin pakai umbannya, pakai tongkatnya, pakai gadanya, pakai apa, pokoknya dihajar saudara. Dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Rebutan domba saudara, dilepaskan dari mulut itu. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, wow, singa akan marah kalau makanannya diambil saudara. Ya, dan ini wow, domba hilang, depanku ada manusia lebih gede, makanan enak. Saudara, apabila ia berdiri menyerang aku, kata Daud, maka aku menangkap apa? Janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Wow, itu experience, pengalaman, testimoni, kesaksian yang Daud sendiri alami. Ayat 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Tadi pagi saya ajarkan bahwa Daud fokus pada Allah. Sehingga dia enggak takut kepada Goliat ini. Ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Wow, Daud punya testimoni, dia punya pengalaman. Saulnya berkata, kamu tidak bisa menang, kamu masih muda. Ini Goliat sejak mudanya sudah jadi prajurit, tinggi besar, raksasa 2 kali lipat engkau, penuh perlindungan, senjatanya hebat-hebat. Tapi Daud berkata, aku punya testimoni. Kamu boleh ngomong yang jelek, tapi aku punya pengalaman dengan Tuhan. Saul raja, hebat, pemimpin, mungkin bisa memberikan nasihat yang negatif, tetapi Daud berkata, aku sudah merasakan sendiri bagaimana Tuhan yang hidup campur tangan di hidupku. Saudara, jangan lupakan testimoni hidupmu, jangan lupakan kesaksian perjalanan hidupmu dengan Tuhan. Ya, kenapa saudara? Kalau engkau sudah pernah mengalahkan singa dan beruang, maka raksasa lebih gede dari beruang, lebih gede dari singa. Tapi kalau Tuhan sudah menolong, ini yang gede pun juga bisa dikalahkan. Amin saudara? Amin. Orang berkata krisis ekonomi gara-gara COVID-19 ini lebih parah dari tahun 98. Lebih parah dari krisis dunia tahun 2008. Ataupun tahun ketika perang dunia kedua. Kenapa? Ini lebih parah. Katanya saudara, karena mungkin buat
di Indonesia banyak kelompok-kelompok yang mungkin tidak begitu terlalu merasakannya. Tapi buat Anda yang main ekspor, impor, Anda yang punya perusahaan besar-besar akan sangat merasakannya saudara. Tapi pesan saya adalah ingat perjalananmu dengan Tuhan. Kalau engkau pernah ditolong, maka percayai Tuhan juga sanggup menolong. Amin. Fokus ya, fokus. Daud berkata, singa sudah kukalahkan. Beruang sudah kukalahkan karena pertolongan Tuhan. Tuhan juga pasti menolong. Wow. Mari kita berkata yang sama. Aku pernah sakit, disembuhkan Tuhan. Coba siapa di antara Anda, baik yang di gereja maupun yang di rumah, yang pernah sakit sampai dirawat di rumah sakit? Angkat tangan, ada? Oke. Tapi sekarang bisa di gereja. Tuhan tolong hidupmu. Siapa di antara Anda yang pernah mengalami kecelakaan atau hampir celaka, hampir tabrakan atau sudah tabrakan tapi masih hidup sampai hari ini? Angkat tangan. Wow, saya berkali-kali saudara, Tuhan sudah menolong. Mungkin kalau Anda harus mengingat ada banyak, mungkin ada waktunya engkau kepepet, sudah keuanganmu ludes, tabunganmu habis, deposito sudah enggak ada, tapi masih membayar tepat pada waktunya dan rasanya sudah tidak mungkin. Tapi di detik-detik terakhir Tuhan entah dengan berbagai macam cara bisa ada jalan keluar dan ada berkat bisa menolong engkau. Saudara percayai pasti bisa ya. Saya tahun 98 ada di kota Solo karena saya dari Solo saudara. Dan saya menyaksikan bagaimana bakar-bakaran, bagaimana kerusuhan, bagaimana kami hampir 1 minggu tidak ada listrik. Ya kami tidak bisa kemana-mana. Aku lihat karena rumah kami ada 3 lantai. Di lantai ketiga saya lihat saudara dari bawah. Ini api di sana, di sana, di sana. Rumah kami masuk gang saudara. Dan lihat saudara, wah orang-orang menjarah. Di pinggir gang itu saudara saya lihat orang pulang bawa sepeda motor baru saudara. Bawa barang-barang, bawa kulkas. Ada yang bawa apa itu triplek, bawa macam-macam saudara. Pokoknya mereka habis bongkar, menjarah, bawa saudara. Wow, sangat mengerikan. Ya, sangat mengerikan. Ya, tidak ada listrik, tidak ada ini. Wow. Tapi bukankah kita sudah melewatinya? Bukankah Tuhan masih menolong sampai hari ini? Bukankah Tuhan sudah campur tangan? Saya pernah menghadapi bagaimana harus membuat keputusan di rumah sakit. Karena anak saya Caca baru umur 11 bulan. Ususnya itu ada terputar membelit saudara. Dan dokter bilang ini harus dioperasi. Ini harus. Dan kemungkinan akan ada yang dipotong. Harus begini ya. Pasti sembuh dok. Ya 50-50 kata dokter. 50%. Karena masih bayi. Orang dewasa saya dipotong ususnya disambung itu resiko besar. Apalagi masih 11 bulan. Saudara, that's begitu menekan. Tapi bukankah Tuhan masih menolong? Caca sudah 20 tahun sekarang. Dan Tuhan menolong bagaimana melewati masa-masa kritis. Saya sudah berapa kali kecelakaan dan Tuhan menolong tepat pada waktunya. Saya berapa kali masuk rumah sakit, Tuhan masih menolong. Saudara, jadi ketika ada raksasa di depan saya, ada masalah yang menggetarkan, saya memilih testimoni. Saya memilih kesaksian hidup saya. Saya melihat bagaimana Tuhan sudah menolong hidupku. Dan itu membuat saya bangkit lagi. Kalau singa sudah kukalahkan, beruang sudah kukalahkan bersama Tuhan, raksasa ini pun bisa dikalahkan. Dan saya berharap saudara pun sama. Lihat seperti Daud, pengalaman bersama Tuhan. Lihat, jangan dilupakan. Ya, tapi sekarang raksasa pasti bisa. Ya, kenapa? Segala perkara pencobaan yang kau alami, engkau bisa menghadapinya. Ya, jadi pilih fokusmu. Tadi pagi saya ngajarkan, coba sekarang praktek semua. Ya, membuat
jempolmu transparan. Oke, semua jempol begini, yang di rumah juga, yang di gereja juga jempol begini. Oke, sekarang lihat fokus pada jempolmu, lalu dekatkan ke mata Anda, ya sampai kira-kira 10-15 cm. Oke, lalu fokus lihat jempolmu. Nah, sekarang jempolmu lebih besar, ya. Apalagi kalau Anda tutup satu mata. Coba tutup satu mata. Ya, entah kiri atau yang kanan, engkau biasa mana, tutup satu mata, Anda akan lebih fokus lagi memperhatikan jempol, betul? Taruh jempolmu di depan mata, wow, ya kasih jarak tinggal 5 cm saudara, lebih dekat lagi. Bukankah jempol itu menutupi pintu rumahmu, menutupi atap, menutupi lantai, bahkan menutupi istrimu, menutupi suamimu, menutupi semuanya, betul? Jempol itu jadi gede. Tetap jempolnya taruh depan mata, 5 cm depan matamu. Sekarang kita akan membuat jempolmu transparan, hilang. Ya, tetap tutup satu mata, perhatikan jempol. Sekarang hitungan ketiga, buka 2 mata dan lihat ruanganmu yang besar. 1, 2, 3. Ya, jempolnya masih depan mata? Masih? Sekarang lihat atap rumahmu, lihat pintumu yang besar, lihat suamimu yang ganteng, lihat istrimu yang baik, lihat jempolnya ada? Ada. Tapi seolah-olah dia transparan, kecil. Kenapa? Engkau fokus lihat yang besar. Apalagi kalau jempol dijauhkan. Dan jangan lihat jempolnya lagi, lihat di belakangnya, lihat ruanganmu yang gede. Saudara, masalah kalau Anda taruh depan mata, aduh duitku kurang, waduh ini krisis, waduh ini COVID-19, waduh ini, maka itu akan makin besar, jadi monster yang makin besar dan makin besar, mengintimidasi hidupmu. Tapi kalau Anda bawa kepada Tuhan, lihat Tuhan yang besar. Ada 3 testimoni yang harus Anda ingat. Yang pertama, testimoni Alkitab, kesaksian Alkitab. Perhatikan saya baik-baik. Tim single boleh maju ke depan. Lihat, baca Alkitab setiap hari. Kalau Anda bisa doa pagi, ikut doa pagi jam 5 sampai jam 6 setiap hari, Selasa sampai Sabtu. Saya sedang mengajar kerajaan Allah, sangat powerful sekali. Kalau Anda tidak bisa pagi, Anda ikuti siang, sore, malam di YouTube Efrata, cari doa pagi hari itu. Hanya 1 jam. Tapi Anda akan mulai merenungkan kembali Tuhan. Tapi juga Anda bisa memilih testimoni. Selain setiap hari 1 jam dengan Tuhan. Ya, pilih, kembali renungkan. Kalau Anda dalam masalah ekonomi, lihat kembali kisah-kisah Alkitab, ingat kembali. Anda dalam kekurangan, ingat bagaimana Yesus membuat 5 roti cukup untuk 5.000 orang. Renungkan, baca berulang-ulang. Anda masih kekurangan, masih khawatir, masih rasa menakutkan. Baca kisah bagaimana Elia diberi makan Tuhan di musim kelaparan oleh burung gagak di tepi sungai Kerit. Pagi dan sore Tuhan kirim roti dan daging. Masih masalah lagi karena airnya kering habis. Tuhan tuntut dia pindah ke Sarfat. Ada janda punya tepung sedikit, minyak sedikit, dan Tuhan pelihara melalui itu. Baca kesaksian, karena itu sejarah pernah terjadi. Tuhan turun tangan dan campur tangan dalam hidup tokoh-tokoh ini. Masih kurang lagi, ingat bagaimana Nabi Elisa menolong janda seorang nabi. Sudah hutangnya banyak, anak-anaknya mau diambil menjadi budak. Tapi Nabi berkata, apa yang kau punya? Minyak sedikit dalam buli-buli. Cari banyak bejana, tuang. Dan ketika minyak dituang, tidak habis. Baca testimoni itu, kesaksian Alkitab. Karena Tuhan sengaja berikan untuk menguatkan hidupmu.
Baca bagaimana Tuhan setiap pagi tidak pernah terlambat menurunkan roti mana kepada 3 juta orang Israel. Setiap hari dia jagai, dia kirimkan roti mana yang cukup buat mereka. Saat mereka butuh daging, Tuhan kirimkan burung puyuh begitu banyak. Saat mereka kekeringan, Tuhan belah batu yang keras, keluar air di padang gurun. Kenapa? Tuhan yang mencukupkan. Kalau engkau sedang kekurangan, fokus on testimony. Cari kesaksian Alkitab. Engkau sakit, cari, baca, Tuhan menyembuhkan. Engkau sedang stroke, keluargamu ada yang stroke, baca, Tuhan sembuhkan orang lumpuh. Petrus, Yohanes sembuhkan orang lumpuh. Paulus sembuhkan orang lumpuh. Tuhan punya mujizat, Tuhan kuatkan. Engkau sedang menderita, rumah tanggamu berantakan, baca, Tuhan buat mujizat di pernikahan di Kana. Tuhan membuka jalan, memulihkan kasih di antara orang-orang. Cari testimoni supaya itu kuat hidupmu. Pertama, testimoni Alkitab. Yang kedua, testimoni your own, kesaksian hidupmu sendiri. Ingat. Iya, ini aku sedang dalam masalah ini, aku di PHK ini. Tapi dulu aku pernah menghadapi juga, tidak punya apa-apa. Tuhan buka jalan. Aku baru lulus sekolah, lulus kuliah, tidak punya kerjaan. Tapi ajaib, Tuhan tolong. Sekarang, Tuhan pasti tolong. Seperti Daud mengingat beruang dan singa yang dikalahkannya. Kesaksian pribadimu. Yang ketiga, kesaksian orang lain. Tapi yang positif. Jangan kesaksian Saul tadi yang negatif. Kita bersyukur kita ada di zaman yang dunia jadi kecil karena globalisasi, karena internet. Anda bisa mendengar begitu banyak kesaksian, testimoni. Tapi ingat, seperti 12 pengintai itu, ada 10 yang negatif, ada 2 yang positif. Jadi Anda cari, Anda bisa mendengarkan YouTube segala macam, Instagram, Facebook, dan sebagainya di internet. Tapi saya dorong, kalau engkau dalam rangka menghadapi raksasa, pilih, dengar kesaksian dari sesama giant killer. Orang-orang yang sudah melewati, menghadapi masalahnya. Kalau engkau punya masalah keuangan, cari kesaksian orang-orang yang ditolong Tuhan. Tapi yang positif saudara, bukan yang negatif. Bukan pakai yang bukan dari Tuhan, cari yang dari Tuhan. Ya, ada banyak kesaksian. Anda punya masalah rumah tangga, bertengkar suami istri dan rasanya sudah mau menyerah. Kalau engkau punya kesempatan lihat YouTube, lihat sebagainya, jangan cari yang aneh-aneh, jangan cari yang macam-macam. Cari kesaksian hidup. Bagaimana rumah tangga yang sudah di ujung tanduk, hampir hancur, tapi ketika mereka datang kepada Tuhan, mendapat mujizat dari Tuhan. Supaya apa? Engkau kuat oleh kesaksianmu. Kesaksian orang lain. Percaya, Tuhan bisa menolong. Amin. Lihat, raksasa bisa dikalahkan. Ada lagu lama yang seringkali orang salah paham dan menjelekkannya karena ini katanya lagu iri hati saudara. Tapi saya suka menyanyikannya karena ini bukan lagu iri hati. Ini adalah lagu kita mengingatkan diri kita di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan juga sanggup menolong. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, kalau lain ditolong. Katakan pada Tuhan, pada dirimu juga, saya juga. Yes, tangannya terbuka, tangannya terbuka, menunggulah. Oh,
dengan iman saudara. Oh, tak tersembunyi kuasa. Kalau di Alkitab ada banyak mujizat. Kalau di YouTube banyak mujizat, orang bersaksi. Kalau di masa lalu Tuhan sudah tolong kita, sekarang pun juga Tuhan pasti menolong. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Tangannya terbuka, tangannya terbuka. Dia menunggu saudara, menunggu. Kau berdoa, kau minta tolong pada Yesus. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Saudara percaya ya? Sungguh tidak tersembunyi kuasa Allah. Saya memberi PR kepada Anda. Kalau ada di antara Anda yang sedang menghadapi giant-giant raksasa-raksasa di hidupmu, kalau engkau sedang menghadapi semut, tinggal injek saudara, no problem. Tapi kalau Anda berkata, Pak, yang saya hadapi raksasa, aku belum pernah menghadapi masalah yang segede ini super gede. PR-nya adalah cari 3 kesaksian ini. Cari 3 kesaksian. 1, kesaksian Alkitab. Baca Alkitab. Cari kisah-kisah Alkitab yang ada kaitan dengan raksasamu. Kayak saya bilang tadi, kalau engkau masalah keuangan, cari tentang Tuhan mencukupkan. Kalau engkau sakit, cari bagaimana mujizat Tuhan. Baca, renungkan, baca berulang-ulang. Baca berulang-ulang. Ada orang yang sudah divonis sakit kanker stadium 4 dan dokter berkata umurmu tinggal 3 bulan. Tapi ibu ini dia berkata hidup mati buat Tuhan. Tapi sebelum aku mati, aku mau beriman Tuhan bisa sembuhkan. Tapi kalau Tuhan tetap bawa aku ke surga, mati keuntungan. Jadi dia gunakan 3 bulan itu terus melayani Tuhan, terus ambil waktu terbaik buat menolong banyak orang. Tapi dia juga berkatakan bahwa Tuhan sanggup. Dia baca ayat-ayat Tuhan membangkitkan orang mati. Dia baca Lazarus sudah mati 4 hari, Tuhan masih bisa bangkitkan. Dia baca bagaimana orang sakit kusta 10 orang, Tuhan sembuhkan. Dia baca kisah-kisah bagaimana Tuhan sanggup buat mujizat. Dan sekali dia baca, renungkan, itu menambahkan imannya, menambahkan kekuatannya. Raksasa itu makin lama makin kecil, karena dia fokus bukan lagi kepada raksasa, tapi dia fokus kepada kesaksian Alkitab. Bagaimana Tuhan campur tangan. Dan kalau lain ditolong, saya juga. Cari, ya. Entah, saya nggak tahu raksasa apa yang kau hadapi, tapi pertama cari di Alkitab dulu. Lalu yang kedua, cari kesaksian hidupmu. Your personal experience, your personal testimony, kesaksian hidupmu. Kalau setiap orang pasti punya. Tuhan menolong dalam satu sisi. Ingat-ingat itu. Dan kalau dulu aku ditolong, sekarang pasti juga. Jadi kembali cari Tuhan, kembali berseru kepadanya. Kembali. Kembali. Ada orang yang begitu tertekan karena bisnisnya hancur, pabriknya bangkrut. Tapi ketika saya ketemu dia, saya ingatkan, Bapak pernah mengalami situasi lebih parah dari ini, tidak punya apa-apa. Dan dia berhenti sebentar. Iya Pak, dulu aku rumah tidak punya. Aku cuma kos di kamar kecil, 1 ruang saja. Aku tidak punya sepeda motor, sepeda kayu saja tidak punya. Aku tidak punya ini.
Sekarang memang pabrikku bangkrut, tapi Tuhan masih beri aku, masih ada mobil, masih ada motor, masih ada usaha, masih ada teman-teman. Aku masih bisa makan. Saya bilang, dulu Tuhan tolong, iya. Sekarang lari ke Tuhan. Kalau dulu kau lebih parah, Tuhan sudah tolong. Sekarang juga. Karena Dia setia, dulu, sekarang, dan selamanya. Dan Bapak ini bangkit kekuatannya, bangkit semangat hidupnya lagi, menghadapi kebangkrutannya, menghadapi habis-habisannya. Kenapa? Fokusnya bukan pada bangkrutnya, tapi pada Tuhan pernah menolong. Testimoni kesaksian hidupnya pribadi. Cari di mana Tuhan menolong. Jadi kalau Anda punya raksasa, lihat Tuhan sudah menolong apa di hidup. Dan yang terakhir, ada banyak kesempatan kau lihat di YouTube, di mana-mana pun, cari, baca artikel Tuhan menolong. Belajar dari giant killer yang lain. Dan kuatkan imanmu. Yang lain ditolong, saya juga. Mungkin ada di antara Anda berkata, puji Tuhan Pak, saya sekarang tidak menghadapi raksasa, aku penuh damai, penuh kekuatan. Kalau itu adalah Anda, saya ikut bersyukur dengan Anda. Tetapi saya memberi PR juga pada Anda. Yaitu apa? Tolong. Mungkin Anda sudah melewati ini. Engkau sudah menjadi giant killer. Kau sudah mengalahkan raksasa di hidup sehingga kau penuh damai. Tapi sekarang tolong, hari-hari ini banyak orang yang sedang menderita. Banyak orang yang sedang ketakutan, terintimidasi dengan raksasa-raksasa di hidupnya. Tolong mereka. Jadilah orang-orang yang menyemangati mereka kembali. Jangan menyerah bro, jangan menyerah sis. Lihat, ada testimoni di Alkitab. Ada testimoni di hidupmu. Ada testimoni orang lain. Aku pernah mengalaminya dan Tuhan tolong. Mungkin ini waktunya saudara menolong mereka. Saya mengundang semua ayo bagi berdiri saudara. Mari. Sekali lagi angkat jempolmu saudara. Taruh depan matamu. Masalah gede. Tapi sebenarnya ini kecil. Coba arahkan kepada sinar lampu. Atau ke atap. Dan lihat atap yang lebih luas. Lampu yang terang. Tuhan lebih besar, lebih terang dari lampu itu, lebih besar dari atap rumahmu. Tuhan pencipta alam semesta, lebih besar dari raksasa yang 3 meter. Dia lebih besar dari krisis ekonomi. Dia lebih besar dari COVID-19. Dia lebih besar dari masalah rumah tanggamu. Tuhan lebih besar. Fokus padanya. Lihat Tuhan menolong. Oh, Dia setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan. Percaya Tuhan setia. Kau setia. Kamu dulu sekarang. Kalau dulu ditolong, sekarang pasti juga. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan.
ada di antara Anda sedang menghadapi masalah yang besar, ayo taruh kedua tanganmu di dada. Kita mau ngaku di depan Tuhan, jangan malu dengan keluargamu, jangan malu dengan kiri kananmu. Karena kita mau minta pertolongan Tuhan. Bapa, kami taruh tangan kami di dada, kami sedang menghadapi raksasa, Goliat dalam hidup kami. Kami kecil, dan yang kami hadapi raksasa begitu besar. Dalam ekonomi, dalam sakit penyakit, dalam masalah keluarga, apapun itu mengintimidasi dan menakutkan. Kami tidak tahu bagaimana mengalahkannya. Tapi siang ini Engkau sudah ingatkan kami supaya kami tidak fokus kepada raksasanya, tapi kami mulai fokus melihat kesaksian-kesaksian para giant killer yang lain, para pembasmi raksasa yang lain, dari Daud, dari Yosua, Kaleb, dari tokoh-tokoh Alkitab. Bagaimana Tuhan mengalahkan semua pergumulan, semua pencobaan. Tuhan menang, dan kami percaya kami juga pasti menang. Biarlah setiap anakmu yang sedang menghadapi raksasa, mereka menemukan 3 kesaksian Alkitab. Tuhan tunjukkan siapa harus kami pelajari hari-hari ini supaya kami belajar mengatasi raksasa kami. Dan yang kedua, biar kami mengingat kembali pertolongan Tuhan di hidup kami. Kami pernah mengalahkan beruang, pernah mengalahkan singa. Goliat pasti bisa dikalahkan, kata Daud. Kami juga Tuhan, tunjukkan pertolongan-Mu yang ajaib di hidup kami, yang sudah Engkau nyatakan. Biar kami tidak melupakan pertolongan-Mu itu Tuhan. Dan kalau dulu Engkau menolong, Engkau setia, pasti ditolong juga sekarang. Dan yang ketiga, temukan kami dengan kesaksian orang-orang yang sudah melewati dan mereka berhasil. Kau tunjukkan kasih setiamu, bekerja Tuhan. Kau menyediakan yang kami perlu kesehatan, perlu pertolongan. Kau perlu mujizat-Mu buat rumah tangga kami Tuhan. Baru sekarang dan selamanya Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa. Kau setia. Sekali lagi angkat tanganmu, saudara, percaya. Kau tunjukkan, amin. Kau tunjukkan kasih. Meteraikan Tuhan. Kau setia. Sekarang juga kekuatan Tuhan mengalir dan selamanya. Biar 3 kesaksian itu kami dapatkan dan kami mulai fokus. Oh Tuhan, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau setia, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa. Kau setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Bapa yang setia, Kau pegang anak-anak-Mu sekarang, dan kami pasti menang. Berkati semua yang sudah melayani hari ini, berkati semua yang mengikuti ibadah ini. Tambah-tambahkan iman, tambah-tambahkan berkat, dan minggu ini kami akan lewati bersama Tuhan yang setia. Haleluya. Kami minta pertolongan-Mu bagi setiap rumah tangga, keluarga,
pasti ada jalan bersama Tuhan. Kami mengakhiri ibadah dengan syukur. Semua persembahan kami melalui transfer ataupun kami langsung, baik persepuluhan, persembahan, kolektor 1-2, persembahan buat Lubung Kasih Eker, kami mau membantu hamba-hamba Tuhan yang lain, gereja-gereja yang lain, Tuhan tolong. Semuanya kami persembahkan dengan sukacita. Saudaraku, mari angkat dua tanganmu, kita minta berkat Tuhan. Glory, dalam nama Yesus. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati anak-anakmu dan masa depanmu. Tuhan membuat engkau berhasil dalam pekerjaan keuanganmu, karena Tuhan mau engkau jadi berkat dan menolong banyak orang hari-hari ini. Sekarang juga terima kesehatan dalam hidupmu. Tuhan melindungi, menjauhkan dari segala virus ini, membuat engkau terus kuat bersama Tuhan. Sukacita, damai sejahtera melengkapi hidupmu. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkata amin. Kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya.